Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jawa Barat, Bapak Agus Suhartono SPDSD. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, Dewan Guru beserta staf dan karyawan SDN 1 Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya, dalam kondisi siang ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sesuatu kekurangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita tunggu sama nanti di yaumul akhir. Ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, mohon maaf Bapak Agus selaku Kepala Sekolah SDN 1 Jawa Barat, mohon izinnya agar saya ini bisa melaksanakan tugas saya terkait dengan tugas calon guru penggerak terkait dengan modul 1.4 ya. Di dalam modul 1.4 ini modulnya yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini fungsinya apa ya? Fungsinya yaitu saya sebagai guru penggerak ini menyebarkan dari apa namanya dari modul 1.1 sampai 1.4 terkait budaya positif. Di sini saya menyebarkan dan kita nanti di sini kita berkolaborasi, kita saling sharing, kita saling tukar pikiran biar nanti ke depannya sekolah kita dalam penanganan murid ini bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus dan nanti bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, di sini saya akan menampilkan ataupun melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu guru yang terhebat, ya, yang mempunyai kemampuan yang bagus, skill yang bagus, ya, pasti sedikit demi sedikit tahu terkait dengan definisi budaya positif. Apa coba, Bu Wiwi? Budaya positif sedikit apa? Budaya positif adalah budaya yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran atau membuat budi pekerti siswa itu tercipta. Ya, bagus sekali, ya, bagus sekali. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang nanti kita terapkan di sekolah kita agar apa? Agar siswa ataupun peserta didik kita itu nanti dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi sesuatu kekecewaan kepada diri kita bahwa kita itu pada saat mendidik itu ada sesuatu kesalahan, ya, kesalahan mendidik. Kalau kita sudah salah, pasti penyesalan itu berada di akhir, tidak bisa kita ulang lagi, tapi nanti akibatnya berdampak kepada siswa. Jadi budaya positif ini nanti kita kita kembangkan di sekolah kita agar nanti budaya positif yang sudah ada itu bisa menyebar luas dan bisa menjadikan peserta didik itu bisa lebih baik, beralat mulia dan nanti bisa segalanya. Lanjut ya. Yang kedua, ya, ini nanti yang kita bahas terkait dengan budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif nanti kita bahas. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebijakan, ada nilai-nilai kebijakan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru berarti nanti kita ada perubahan. Yang dulunya itu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Sekarang kita dirubah, harus bisa sedikit demi sedikit dianjurkan untuk merubah dari pembelajaran yang berpusat kepada guru, kita balik menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid.
memang kendalanya sangat sulit sekali. Tapi kalau kita betul-betul betul-betul mau berubah sedikit demi sedikit, pasti nanti lama-kelamaan gaya model pembelajaran kita itu bisa berubah dan menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini di paradigma baru, ya, artinya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran ataupun berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya untuk pembelajaran yang sekarang ini tujuannya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Ini ada gambarnya. Yang pertama, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini diharapkan itu peserta didik kita itu bisa mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sopan santun yang baik, tutur kata yang baik, ya, bisa menghargai orang lain dengan baik. Itu harapan. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu artinya apa? Peserta didik itu tahu kebudayaan yang ada di negara kita. Biar itu dia wawasannya itu luas, ya. Karena apa? Karena di negara kita itu banyak sekali budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Ini artinya apa? Bergotong royong itu artinya siswa itu mampu ataupun bisa yaitu menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara bermusyawarah, ya, dengan cara kolaborasi, dengan cara tukar pikiran. Itu nanti diharapkan. Yang keempat yaitu bisa kreatif itu banyak, ya, pengertiannya banyak, bisa kreatif. Yang kelima yaitu bisa bernalar kritis. Nah, ini wawasannya itu bisa bernalar kritis. Jawabannya semakin lama semakin bagus. Yang terakhir yaitu mandiri. Nah, ini diharapkan peserta didik itu bisa mandiri, ya, tidak tergantung kepada salah satu pihak saja, tapi dia bisa mandiri, dia bisa menyelesaikan suatu masalah, dia bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada nanti. Lanjut, ya. Yang ketiga, miskonsepsi, ya, tentang teori kontrol. Nah, ini miskonsepsi, ya. Selama ini pembelajaran kita tuh pandangan kita yang selama ini sebelum kita berubah itu guru itu bisa mengontrol murid ataupun peserta didik. Seharusnya itu tidak bisa. Kalau di sini kita lanjutkan dalam dengan tuntutan yang nama sekarang ini, kita sudah tidak bisa mengontrol murid. Ya, murid itu bisa dikontrol kalau dia itu takut kepada seseorang. Kalau sudah ditinggal, biasanya dia itu kembali lagi. Ini ilustrasi ini. Jadi pembelajaran seperti nanti tidak bisa kita lakukan. Kita harus berubah. Bagaimana siswa tersebut itu bisa bisa berubah bahwa dia itu mempunyai keyakinan, ya, bahwa dia itu menjadi lebih baik dengan sendirinya, tidak tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Penguatan efektif dan bermanfaat tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini tidak bisa, ya. Kalau misalnya kita ada siswa kita yang tidak disiplin, tidak bagus, harus kita beri sanksi. Setelah itu apakah dia bisa berubah? Belum tentu, ya, belum tentu. Kalau dari dirinya siswa tersebut belum ada keinginan, pasti siswa tersebut tidak akan bisa berubah. Kalau sudah tidak bisa berubah, nanti timbulnya karakternya itu tidak akan terbentuk. Saya takut sama Pak Kuat karena hukuman aja. Kalau Pak Kuat tidak ada, saya bertindak yang melanggar tadi. Kalau ada Pak Kuat, saya bisa tertib. Pak Kuat sudah pergi, nanti akhirnya kembali lagi seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini, ya, kita sebagai
guru itu sebagai orang dewasa, ya. Seharusnya kita itu bisa memaksa, ya. Tapi dengan tuntutan yang sekarang ini, sebagai orang dewasa itu tidak bisa tidak memaksa keinginan kehendak peserta didik, ya. Tidak bisa, karena kebutuhan peserta itu berbeda-beda, tidak sama rata. Misalnya buku ini pandangan, ya, kalau saya pegang buku ini, ya, menurut teman-teman pasti pandangannya ini berbeda-beda. Ada yang untuk menulis, ada yang untuk menuangkan cerita-cerita di sini, ada yang untuk berguna untuk misalnya untuk membungkus makanan, ada yang berguna untuk melakukan sesuatu tindakan yang kriminal, untuk melempar, ya. Jadi buku ini artinya itu banyak sekali, ya. Tidak bisa kalau dulu buku ya artinya untuk menulis, buku tentunya untuk belajar, tapi sekarang ini tidak. Buku ini misalnya untuk apa? Untuk mengganjal itu LCD itu biar bisa terangkat juga bisa. Jadi fungsinya ini sangat berbeda-beda dari perubahan ini. Jadi kita harus termotivasi agar pembelajaran kita itu bisa berubah. Ini salah satunya. Yang berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kita harus berubah. Yang dulunya kita stimulus respon, sekarang kita harus berubah menjadi teori kontrol. Contohnya apa? Realitas kebutuhan kita sama. Ya, kalau kita menganggap kebutuhan kita sama, seharusnya kebutuhan kita itu berbeda. Saya dengan Pak Ahmad tidak mungkin kebutuhannya sama, pasti kebutuhan saya sama Pak Ahmad itu pasti berbeda. Yaitu, jadi untuk peserta didik itu harus betul-betul kita cermati kebutuhannya, tidak bisa kita samaratakan. Itu harus betul-betul kita cermati. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ya. Terus kalau cara kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi contohnya buku, ya. Kalau diartikan berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sudah berbeda. Kita harus bisa merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Ya, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada tujuannya. Misalnya kemarin saya itu ada siswa yang tidak taat tugas, sudah jadwal dia suruh mengembalikan alat olahraga, tapi di kenyataannya, ya, dia itu tidak mengembalikan. Setelah saya telusuri, ternyata dia itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya dia juga bagus. Pengen apa? Pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Saya haus, Pak. Haus. Jadi suatu masalah itu tidak bisa kita pukul rata bahwa siswa itu bersalah. Tapi setelah dari penyelamatan diri murid itu, saya memberikan solusi kepada dia. Artinya itu apa? Kamu memang haus, kamu butuh minum. Kalau kamu tidak minum, kamu memang bisa menyebabkan kematian. Tapi, ya, selain kamu minum, kamu harus bisa tetap melaksanakan tanggung jawab kamu. Tetap kita harus ingatkan seperti itu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Guru bisa mengontrol peserta didik. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol peserta didik saya. Ya, biasanya saya hanya mengarahkan, memantau, ya, memberi jalan yang baik biar nanti anak itu dengan sendirinya mencari jalannya sendiri karena kebutuhan anak itu berbeda. Ya. Yang berikutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dulu kita berpikirnya menang kalah, tapi kalau sekarang kita berpikirnya harus menang. Ini berbeda. Contohnya menang, ya. Kalau dalam kegiatan olahraga, kalau saya membawa murid saya dulu, kalau saya bawa ke lomba, bidikan saya, kue tujuannya menang saja. Kamu harus berhasil dapat piala. Berarti mindsetnya
anak itu dia menuju ke piala saja. Tapi kalau sekarang dengan perubahan, saya pola pikirnya tidak, saya menuju dia ke piala, tapi prosesnya, kamu saya kirim ke sana, tujuannya apa? Satu, tujuannya kamu yaitu harus bisa mengukur kompetensi terkait olahraga kamu, sejauh mana keberhasilan kamu. Jadi masa dia semakin lama dia itu mengembangkan, oh saya harus mengembangkan potensi saya agar saya itu bisa bersaing dengan peserta didik. Kalau dulu saya sempat kayak menang, berbicaranya ke piala, maksudnya aku dulu untuk piala. Itu yang harus kita ubah. Lanjut, ya. Disiplin positif. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif, ya, yang dulu, ya. Disiplin positif ada pengertian, ya. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar, ya. Kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti bayangan Bapak Ibu guru disiplin itu dengan peraturan. Kalau peraturan pasti ada hukumannya. Kalau hukumannya pasti ada sanksinya. Nah itu kalau dulu. Kalau sekarang ini, ya, disiplin pasti merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Bocah ini belum sadar. Kalau dulu bocah melanggar, ini aku bakal lagi dukung, maju, ya. Kalau sekarang ini sudah berbeda. Yang terakhir tujuan yang harus kita capai yang di bawah itu, sebagai peserta didik, ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berlaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuan kita. Ini berat sekali. Tapi kalau kita mau berubah dengan sedikit demi sedikit, pasti saya yakin nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Ya, masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih semangat? Masih, ya. Lanjut ya. Ini contoh. Nah ini contoh ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi, ya. Tujuannya, ya, profil pelajar Pancasila itu bagus, beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, ya. Terus, ya, menurut PYP itu seperti itu. Yang terakhir untuk life skill, ya, dapat dipertara lurus hati, pendengar yang aktif, tidak berdagang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contohnya berjuang sekali ini. Nah, ini kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ini, kebutuhan peserta didik juga ada, ya, kebutuhan peserta didik. Kebutuhannya apa? Nih, nah, satu, bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang, rasa yang diterima diberikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Rasa kasih sayang kita biasanya menjumpai oleh kita, ya, yang dia inginkan itu dia ingin dikasih sayangi, dia ingin diperhatikan, ya. Kita harus betul-betul cermati kebutuhannya dia itu berbeda. Ada yang ingin diperhatikan, ada yang tidak ingin diperhatikan. Jadi kita itu harus bisa menjembatani mereka agar keinginan peserta didik itu bisa tercapai. Yang berikutnya penguasaan, ya, dan diri, keinginan dalam memiliki berprestasi diakui, didengar, ya, kebebasan. Nah ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Siswa itu harus sekarang ini kepinginnya itu dia mempunyai kebebasan, tidak bisa kita atur seperti pada zaman dahulu. Dia bisa belajar biasanya dengan kebebasan, seperti aku tetap mengikuti pembelajaran. Ada yang berlari-lari, ada yang sambil jalan-jalan, tapi dia kalau datanya itu dia bisa menangkap. Kalau dulu ya, kalau kita belajar, kamu duduk ya duduk sengatan, ya, yang tertib, yang bagus, ya. Kalau sekarang tidak, pembelajaran itu berbeda-beda. Kebutuhan peserta didik berbeda. Seperti yoga. Nah, yoga kalau kita paksakan belajar
Karakternya yoga itu dia belajar sambil mempunyai kebebasan dia apa? Berjalan, tak kontrol, tak kontrol. Tapi tetap kita kasih apresiasi kepada yoga karena dia masih tetap mau belajar. Jangan terus kita mencarakan yoga. Kalau kita mencarakan yoga dengan apapun, pasti karakternya itu tidak akan bisa tercapai karena karakter yoga itu seperti itu, belajar sambil bermain. Kesenangan, nah ini kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa. Ya, pembelajaran sekarang ini harus bersifat senang. Caranya bagaimana? Caranya yaitu pembelajaran harus bersifat kreatif. Ya, ada model-model pembelajaran yang harus kita bawa. Ya, kalau kita bawa sesuatu yang unik, kalau kita masuk saja, siswa itu sudah penasaran. Pak, itu apa sih Pak? Pak, itu kan gopot apa? Pak, itu kok caranya main pin apa? Dia sudah mempunyai respons stimulus, pandangan dia berpikirnya sudah jauh. Oh, pesan diriku baru tak dalam perangkat pembelajaran seperti ini, nalarnya dia sudah jauh mungkin. Takon caranya main piye, cara menggunakan piye, Pak itu Pak gopot piye. Nah, ini ya kita harus kembangkan seperti itu. Jadi harus pembelajaran kita harus sering memakai media pembelajaran yang menarik, ya, alat-alat yang bagus bisa digunakan. Lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia untuk motivasi perilaku manusia ini ya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, ekstrisik dan intrinsik. Kalau ekstrisik itu berasal dari luar. Misalnya, mohon maaf ya Pak Bos, ya. Saya itu datang ke sekolahan kalau bisa jangan sampai jam 7 lebih. Kenapa? Karena saya takut sama Pak Bos. Ini ya. Seharusnya jangan berpikir seperti itu. Oh, aku ini makan kepot di luar Pak Bos. Ngerang Pak Bos berarti santai. Karena apa? Nah ini yang harus mindset kita harus seperti itu. Ya, harus motivasi yang ada di diri kita itu muncul tanpa ada dukungan dari orang lain. Nah itu. Yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini ya, jangan sampai aku makan sing sregep ya, ben taksilku metune genep. Nah, merah sregep tangsel itu dipotong, jangan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi masih kita motivasi kita harus ada dari diri kita. Yang terakhir intrinsik. Nah ini yang bagus ya, berasal dari diri kita masing-masing. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya datang pagi bukan takut sama Pak Gus, bukan karena kepengen takjil saya mendapatkan dinar, tapi saya kesadaran saya untuk mendidik anak itu muncul. Harus masa kita sebenarnya berubah. Anak juga seperti itu, ya. Anak datang ke sekolahan, dia berangkat sekolah itu bukan karena takut sama orang tua, ya, tidak takut sama orang tua, ya, tapi kesadaran dari diri anak tersebut bahwa dia itu belajar. Lanjut. Ini ada 3, ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang selama ini kita lakukan, ya, itu kita sering melakukan hukuman. Hukuman itu apa? Tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya anak itu salah tidak mengerjakan PR, dia tidak tahu aku bakal dihukum apa ya. Tiba-tiba kamu sana lari 5 kali lapangan, terus tidak boleh lagi. Kamu sana pusat 5 kali, itu hukuman ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi, ya ini agak bagus. Murid tahu, ya. Murid tahu aku nggak buku sudah dikasih tahu konsekuensinya apa, yaitu misalnya disuruh membaca surat-surat pendek misalnya itu, ya. Itu jadi dia tahu. Oh aku nggak bisa tahu. Yang paling bagus yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Kesalahan, ya, kesalahan ini dari diri dari dalam dirinya siswa tersebut, ya. Dia itu tahu kesalahannya, dia tahu solusinya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini, ya. Dan juga di dalam di dalam kegiatan tersebut kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi terkait dengan permasalahan kasus-kasusnya. Mohon izin ya Pak. Lanjut ya. Yang ke berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Ini
5. Posisi kontrol guru. 1. Yaitu sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Manajer Pak, ini ya, 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, ya, penghukum, ya. Dari dulu, ya, sebagai peserta didik kita itu seringnya sebagai penghukum, ya. Kalau ada anak yang tidak melakukan, kalau ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita hukum, ya. Hukum misalnya lari, misalnya sit up, misalnya push up, ya. Dan juga, ya, sebagai guru biasanya dulu kita itu pembuat merasa bersalah. Kita salahkan anak didik kita, ya. Wes salah kok, kamu tidak membawa ini kok, ya. Kamu melakukan pelanggaran ini kok. Itu akibatnya apa? Akibatnya itu bisa mental anak itu, masalah itu bisa terkena, ya, terkena berarti anak itu menjadi korban. Jadi secara tidak sadar kita sudah melukai peserta didik itu. Yang ketiga, yaitu sebagai teman ini agak bagus, ya, memberikan peserta didik itu menganggap sebagai teman, memberikan solusinya, ya, memberikan tapi masih tetap menyalahkan. Atau yang keempat, pemantau. Nah, guru sebagai pemantau. Ini yang bagus lagi, yaitu guru sebagai manajer. Manajer bagus sekali. Dia mengarahkan, dia memberi masukan, dia mengajarkan, ya, anak itu nanti bisa mencari solusi yang dia lakukan dalam kasus tersebut. Solusinya seperti apa, ya, permasalahan cara menangani sebenarnya bagus sekali. Ini pasti kita lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini contoh kasusnya itu. Kalau sebagai penghukum, biasanya dulu saya nggak buat atribut lengkap pada saat upacara, langsung kamu, misalnya namanya Andi, di sini ya, kamu hormat di sana sampai upacara selesai. Itu dulu, ya, itu guru sebagai penghukum, ya. Kalau ada yang tidak tertib langsung dikasih hukuman. Itu. Yang kedua, ya, pembuat merasa bersalah, nyalahin. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu aja mengecewakan ibu bapak. Ini secara tidak langsung, ya, peserta didik itu tersakiti, ya, dari apa? Dari kata-kata tersebut. Nah, ini secara tidak sadar, ya. Lanjut, ya. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ayo dong, kita ikuti aturan sekolah. Tolong bapak ibu guru, ya, sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti tadi, ya. Masih bagus sebagai teman. Pemantau, kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya. Setelah upacara kamu selesai, kamu beri atribut, dikompasi, dan jangan sampai lupa. Masih bagus ya. Yang bagus lagi, ternyata masih ada bagus lagi itu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita rasa anak didik kita tuh tahu kesalahannya itu apa. Kalau dulu kita langsung panggil, kita kasih tahu kesalahannya. Sekarang kita rasa anak didik kita agar dia itu tahu kesalahannya itu apa, ya. Terus kalau sudah tahu kesalahannya apa, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu tersebut. Ini yang kita bagusnya itu. Secara tidak sadar nanti peserta itu berpikir, oh, aku nih salah ini ujungnya seperti ini, ya. Kalau dulu tidak, ya, gue salah ini akibatnya ini. Sekarang kita harapkan kita sebagai manajer, ya, ini, ya, kalau ada yang salah, ya, dia tahu salahnya dan bagaimana anak peserta didik itu tahu cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, nanti bisa dijawab tadi, ya. Posisi kontrol apakah
Ya, jawabannya apa kira-kira? Sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, sebagai manajer ataupun yang lainnya. Coba dijawab tadi nomor satu sebagai bagus sekali ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini ya, bahwa guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Lanjut lagi, yang kedua, pertanyaan lagi. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan apa? Kamu tidak pernah benar-benar melakukan apa seperti ini? Penghukum. Ya, bagus ya. Berarti guru itu sebagai penghukum kalau ada pertanyaan. Yang berikutnya lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Ya, yang ketiga. Apa Bu ini? Sebagai manajer. Bagus Bu ini sebagai manajer. Betul sekali. Lanjut lagi kalau ada seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Ini sebagai apa? Ya, yang berikutnya sebagai apa Pak Wat? Pemantau. Wah, bagus sekali Pak Wat. Ya, sebagai pemantau ya. Berarti Pak Wat memahami dari dari materi tadi. Yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Ya, ya pasti. Kalau melihat posisi dari 5 itu, menurut saya ini cocoknya Sebagai teman. ya, sebagai teman. Bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Bapak Guru. Berarti untuk pemahamannya itu sudah bisa diterima. Kalau ada soal itu dia bisa mengartikan saya itu sebagai apa posisinya. Bagus sekali. Nah, keyakinan kelas ini, ya, keyakinan kelas. Mengapa? Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas. Apa maksudnya? Kalau keyakinan kelas itu dibuat. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kepercayaan yang dibangun. Nah, dibangun ya. Yang sudah Yang sudah ada. Tapi kalau peraturan itu kira-kira itu ada unsur Paksaan. paksa. Nah, betul sekali. Terima kasih Pak Zek, tepuk tangan dulu Pak Zek. Nah, kalau di sini artinya keyakinan kelas itu peserta didik itu dia ikut membuat. Jadi kalau ada pelanggaran, dia tahu kesalahannya. Kalau peraturan kelas, peserta didik itu tidak membuat, tapi dia melaksanakan pelanggaran tersebut. Ini ya. Jadi nanti dalam proses pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas sebelum pelajaran selesai. Kita berkeyakinan kelas. Kalau sudah terlihat keyakinan kelasnya seperti apa, jadi anak kalau tidak melakukan, dia tahu oh saya melanggar keyakinan kelas ini. Ya, oh saya melanggar keyakinan kelas ini. Kalau dulu kan tidak. Kalau peraturan kelas itu kan hukuman, ya. Dia tidak membuat apa arti aku melanggar itu kemana tidak tahu di pusat itu. Kalau keyakinan kelas itu anak tahu. Kalau saya melanggar, yang saya lakukan seperti apa dia tahu. Jadi masih kita nanti kalau bisa dalam pembelajaran itu harus membuat keyakinan kelas. Nah ini ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, ya, dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat, ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan untuk ya membuat keyakinan kelas. Ini contohnya ini ada gambar ini. Anak dikasih selembar kertas ya, dibagikan. Terus kita membuat kesepakatan, ditulis. Kita pelajarannya ini, keyakinan kelasnya apa? Jangan sampai melanggar keyakinan kelas ini. Apa ya kira-kira? Ditulis nanti digambar. Kamu apa lagi gambar harus ditempel semua, ya. Nanti dibaca, anak itu tahu. Oh, kamu pas pelajaran ujian itu membuat keyakinan kelas tidak boleh berbicara. Jadi anak tersebut dia tahu orang bakal berani berbicara. Seenaknya saja karena dia membuat keyakinan kelas sendiri, dia membuat peraturan. Jadi anak itu ingat, ya ingat. Dan yang dia lakukan itu seperti apa dia tahu. Oh aku nih ngomong diri, berarti saya membuat keyakinan kelas yang dibuat tadi. Itu. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Ini yang paling bagus ya. Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid ya
yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini murid itu diharapkan itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini sulit sekali. Tapi kalau kita lakukan secara sedikit demi sedikit dengan paradigma baru, sudah dipastikan dengan baca Bismillah nanti pasti kita akan bisa membawa peserta didik kita menjadi arah yang lebih baik lagi. Yang dulunya pembelajaran model lama sudah bisa berubah menjadi pembelajaran model baru. Yang dulunya berpusat kepada guru, sekarang anak itu berpusat kepada guru. Itu yang diharapkan. Ini caranya seperti itu. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Ya, ini menstabilkan itu seperti apa? Ini menstabilkan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini berbuat salah itu wajar. Kalau ada murid yang melakukan dengan salah, ya diusahakan itu dia jangan langsung disalahkan, dia jangan langsung disudutkan, tapi kita koreksi di sedikit demi sedikit. Ya, contohnya berbuat salah itu wajar. Kita bertanya kepada peserta didik tersebut seperti itu, berbuat salah itu wajar. Ya, pelan-pelan jangan langsung melakukan tindakan yang menyakiti. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Ya. Yang berikutnya lagi, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Lanjut lagi ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Kalau siswa salah itu pasti ada alasannya. Ya, kalau kita tidak korek secara bagus, ya, kita tidak akan tahu siswa itu melakukan kesalahan itu alasannya apa. Jadi kalau ada yang salah, diusahakan jangan langsung menghukum anak tersebut, tapi kita koreksi, cari, dalami terkait dengan alasan anak tersebut itu kok bisa melakukan pelanggaran. Nanti kelamaan dia berbicara, nanti pasti akan ketemu solusinya dia sendiri. Itu sudah saya coba dengan Bu Win kemarin. Ya, walaupun agak sedikit ada etika, ada sedikit bimbingan, tapi sudah bisa terasa dengan baik. Ya, itu. Nih, ya, menanyakan keyakinan kelas. Ada yang salah tadi, ya, dikaitkan dengan keyakinan kelas kita. Ditanyakan, tadi kamu kan sudah membuat keyakinan kelas saja. Sudah Pak, apa aja sebutkan 1, 2, 3, 4. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa ya Pak? Pasti anak tersebut langsung bisa menuju, Pak aku mau melanggar ini Pak. Nah, ini dia tahu kesalahannya apa, dia langsung tahu karena dia apa? Dia itu membuat. Jadi kalau dia itu membuat pasti dia itu tahu. Ya, kalau dia tidak membuat, dia tidak tahu. Aku salah apa? Berpikirnya seperti itu. Karena itu peraturan peserta didik itu tidak ikut membuatnya. Tapi kalau peserta didik membuat, kalau tidak tidak secara langsung itu dia sudah langsung tahu. Oh, saya melanggar ini Pak. Yang tanggung jawab ini Pak, pasti dia tahu. Gitu. Jadi keyakinan kelas ini harus kita bentuk dalam pembelajaran yang dengan paradigma baru sekarang. Nah ini contohnya nih. Contohnya akan saya coba tampilkan. Kamu tahu kenapa saya ingin dulu sih Pak. Kira-kira bisa tidak berbaju model alasannya Risa tidak
kira-kira bisa hal yang harus dilakukan agar tidak lupa berjuang terus kalau itu ada jawaban jawaban yang bisa agar tidak lupa berjuang. Kira-kira Risa itu bisa memulai kegiatan tersebut mulai kapan? Benar. Jadi nanti mulai besok bisa apa tadi? Tingginya tidak terlalu dan mengerjakan cara ini tidak lupa. Ya, terima kasih ya Risa. Semoga nanti ya. Itu aja ya. Bisa beri tepuk tangan ya. Kita sedikit kan udah. Kalau dulu saya ya, kalau tidak di bawah baju olahraga saya hukum. Biasanya tahu larinan 3 kalinan, push up 5 kali. Tapi kalau sekarang ini ya, kita harus menggali dari permasalahan tersebut. Ya kita korek dulu alasannya kenapa. Ya setelah itu dia harus kita koreksi lebih dalam. Dia biar itu dia sadar dia tahu jawabannya. Agar itu permasalahan itu tidak terulang kembali. Ini yang kedua, kasus yang kedua ya. Ini tidak mengembalikan terjadi. Kira-kira kalau kita mengembalikan tidak itu perbuatan yang salah. Coba saya tahu ya, alasannya kenapa ini tidak mengembalikan. Bapak harus, itu harus. Tapi kalau sudah kamu sebagai kelas itu juga harus dilaksanakan. Nanti besok kalau kamu kerja jangan sampai lupa, ya. Aku melaksanakan kewajiban ini, aku mengembalikan orang-orang. Masih ingat ini tentang keyakinan kelas kita yang ada di kelas kita? Masih. Apa juga? Ketika ini tidak mengembalikan olahraga, berarti ini itu melanggar keyakinan pesertanya. Kenapa ini? Di sini Pak Agus akan memberikan solusi kepada ini terkait dengan masalah ini. Ya. Kira-kira ini yang dilakukan agar tidak lupa tentang kewajiban mengembalikan orang itu. Kalau selesai olahraga langsung mengambil alat dan mengembalikannya. Itu ini sudah tahu ya, tapi tugasnya ini seperti apa ya. Ini nanti bisa mulai tingkat itu dilakukan secara baik mulai kapan? Yang benar. Ya, di sini ini ya, di sini habis yang ini ini memulai itu lebih baru ya, yang ini itu nanti kita bisa mulai bisa lebih
kalau ada peserta didik yang salah, itu mindset dia itu tidak aku dihukum kok. Tapi akhirnya dia itu tahu, oh kalau saya salah itu saya diberikan solusi dari keluarga. Yang baik itu yang bagaimana? Anak itu tahu. Nah terakhir ya penutup terakhir dari kegiatan tadi ya dari kegiatan positif tadi disiplin positif tadi ya penutupnya dari saya ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amam atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan, ya. Itu diusahakan nanti untuk untuk budaya disiplin positif ini bisa kita bisa kita terapkan di sekolah kita sedikit demi sedikit ya, biar peserta didik itu biar tidak pola pikirnya tidak seperti yang dulu, tapi sudah mulai berubah menjadi mempunyai mindset yang bagus gitu ya. Ya terima kasih ya. Jadi yang sudah saya paparkan, mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru kalau ada kata saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf.